Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6772 Alasan Tidak Pergi, Membersihkan Rumah. Chu Feng terdiam sejenak, jadi ternyata formasi di dalam gua terlarang itu hanya karangan yang diciptakan oleh Jiu Xuan. Sekalipun itu hanya karangannya, Chu Feng berpikir itu sangat masuk akal. Jika tidak, mengapa dia dipaksa masuk ke gua terlarang padahal dia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja? Itulah jelas kekuatan dari sebuah formasi. Sekalipun bukan ibunya yang mengaturnya, pasti ada orang lain yang mengaturnya. Jadi, apakah kau mengenal ibuku atau tidak? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku mengenalnya. Tuan Jiran King telah baik kepadaku dan bahkan menyelamatkan nyawaku, kata Jiu Xuan. Sebuah anugerah penyelamat hidup? Tatapan mata Chu Feng menunjukkan kecurigaan. Lalu bagaimana Anda bisa mengalami cedera-cedera itu? Chu Feng bertanya, karena Chu Feng tidak bisa mengabaikan luka-luka akibat pedang di tubuh Jiu Xuan. Mendengar itu, Jiu Xuan awalnya terkejut, lalu tersenyum tipis. Kau benar-benar mengenali lukaku? Itu tidak benar, berdasarkan usiamu, seharusnya kau masih sangat muda ketika Tuan Jiran King memasuki tanah kebangkitan. Bagaimana mungkin kau bisa mengenali bahwa luka-luka di tubuh lelaki tua ini disebabkan oleh Tuan Jiran King? Chu Feng tidak menjawab, tetapi bertanya, jadi, kau mengakuinya? Ya, luka-luka di tubuhku memang disebabkan oleh Tuan Jiran King. Saat itu kami belum saling mengenal, itu hanya kesalahpahaman. Namun kemudian Tuan Jiran King tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi juga melakukan kebaikan besar kepada saya. Sebenarnya tidak ada yang perlu disembunyikan darimu. Dengan kekuatanmu, seharusnya kau bisa melihat bahwa ramuan berkah abadi sebenarnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan formasi hebat yang membantu klan domba suci menghilangkan kutukan garis keturunan. Bahan-bahan yang saya siapkan sejak lama dan harta karun yang paling sulit dibuka adalah bahan-bahan milik orang tua itu. Namun barang-barang itu, belum lagi beberapa di antaranya sangat sulit didapatkan, bahkan sangat sulit untuk dibuka, dan yang paling sulit didapatkan dan yang paling sulit dibuka semuanya dilakukan oleh ibumu untuk lelaki tua ini. Pada saat itu, aku diam-diam bersumpah bahwa aku akan melewati api dan air demi Tuan Jiran King. Nyawa lelaki tua ini adalah milik Tuan Jiran King. Namun sayangnya dao surgawi terkutuk itu benar-benar secara paksa membawa Tuan Jiran King pergi dari tempat ini. Orang tua ini tidak punya tempat untuk membalas kebaikan saya. Namun mungkin sudah takdir bahwa putra Tuan Jiran King sekali lagi dikirim ke rumah orang tua ini. Jangan khawatir, meskipun aku bukan dari puncak ilahi, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Jiu Xuan berbicara dengan ketulusan yang mendalam. Chu Feng, kakek tua ini begitu tulus, tapi mengapa ratu ini merasa ada sesuatu yang tidak beres? Egi, yang duduk di alam roh, menopang dagunya di satu tangan dan cemberut. Lalu, dia menatap Shen Hui dan yang lainnya dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Orang ini memang mencurigakan. Tuan, Anda harus waspada terhadapnya. Shen Hui dan yang lainnya mengingatkan mereka. Aku tahu apa yang aku lakukan. Meskipun Chu Feng pernah menghabiskan waktu bersama Jiu Xuan, ia tetap menganggapnya sebagai orang yang baik. Namun beberapa luka itu jelas berakibat fatal, dan Chu Feng tidak tahu mengapa Jiu Xuan masih hidup. Biasanya tindakan ibu Chu Feng memang bertujuan untuk mengambil nyawa Jiu Xuan. Terjadi kesalahpahaman di antara kami dan ibumu, kata Jiu Xuan.
Benarkah ada kesalahpahaman seperti itu? Oleh karena itu, Chu Feng hanya bisa memutuskan bagaimana menghadapi Jiwu Xuan dengan cara setengah-setengah. Ceritakan padaku tentang puncak ilahi. Mengapa mereka meninggalkan bekas penanda padaku? Kata Chu Feng. Pertama-tama, kamu harus tahu bahwa ibumu telah mempersiapkan kedatanganmu di sini. Oleh karena itu semua pintu masuk dari alam bawah ke alam kebangkitan telah dikendalikan oleh ibumu. Siapapun yang bernama Chu Feng akan diundang ke puncak ilahi sebagai tamu. Sebenarnya ibumu hanya ingin menemukanmu. Berbicara tentang puncak ilahi, kita harus menyebutkan dua murid yang diterima ibumu kala itu. Nama mereka masing-masing adalah Wan Ling dan Yun Qiao. Wan Ling dan Yun Qiao sama-sama sangat berbakat, tetapi karena suatu alasan, mereka tidak pernah mampu memanfaatkan kemampuan mereka sepenuhnya. Ibumulah yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Bisa dibilang jika bukan karena ibumu, bakat mereka berdua mungkin tidak akan diakui sepanjang hidup mereka. Ibumu adalah ibu kedua bagi mereka, dan setelah ibumu terpaksa pergi, mereka berdua secara alami mengambil alih pengelolaan puncak ilahi. Setelah ibumu pergi, mereka awalnya melanjutkan apa yang telah dilakukan ibumu. Mereka masih mengendalikan pintu masuk ke tanah kebangkitan dan masih mengundang semua orang yang bernama Chu Feng untuk mengunjungi puncak ilahi. Namun, perubahan itu segera terlihat ketika ibumu masih hidup. Dia hanya mengizinkan orang-orang itu tinggal sebentar lalu memberi mereka beberapa hadiah dan menyuruh mereka pergi. Lagi pula, ibumu hanya ingin menemukanmu. Setelah dia memastikan bahwa orang-orang itu bukan kamu, tidak perlu lagi membiarkan mereka tetap ada di puncak ilahi. Namun setelah ibumu pergi, semua orang yang bernama Chu Feng yang diundang ke puncak ilahi tidak pernah dikirim keluar lagi. Ini masalah hidup dan mati. Mereka memberitahu semua orang bahwa itu adalah perintah ibumu, tapi sebenarnya bukan begitu. Kamu seharusnya punya beberapa tebakan, kata Jiwu Xuan. Mereka mendambakan kekuatan di dalam puncak ilahi, tetapi ibuku pasti telah meninggalkan sebuah batasan dan aku khawatir hanya aku yang dapat membukanya. Mereka tidak tahu yang mana saya, dan mereka juga tidak tahu bagaimana cara memverifikasi bahwa itu memang saya. Jadi mereka menahan semua orang bernama Chu Feng dan mencoba melihat apakah mereka dapat menggunakan mereka untuk membuka kekuatan puncak ilahi. Chu Feng membagikan analisisnya. Tentu saja, ini adalah tren yang buruk, namun dilihat dari keterangan Jiwu Xuan keadaan jelas telah memburuk. Itu benar, tapi tidak semua orang seperti itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, setelah ibumu pergi, kedua muridnya mengambil alih puncak ilahi, namun tidak lama kemudian, Yun Qiao meninggalkan puncak ilahi. Sedangkan untuk Wan Ling dan Yun Qiao, Wan Ling adalah orang yang bertindak berlebihan, sedangkan Yun Qiao lebih ramah. Meskipun mereka memiliki kepribadian yang berbeda, mereka selalu akur. Tidak lama setelah ibumu pergi, mereka berpisah. Bahkan ketika Yun Qiao pergi, dia membawa banyak ahli dari puncak ilahi bersamanya. Mereka mendirikan bisnis mereka sendiri yang mereka namakan Sekte Kingman. Selain itu, Yun Qiao sering berselisih dengan orang-orang puncak ilahi selama bertahun-tahun. Bahkan ada rumor bahwa Yun Qiao memimpin orang untuk masuk ke puncak ilahi beberapa kali. Meskipun gagal, mereka mungkin ingin menyelamatkan orang-orang bernama Chu Feng. Ini menunjukkan bahwa keduanya sudah lama bermusuhan. Ngomong-ngomong, orang yang kau bunuh tadi berasal dari Sekte Kingman, kata Jiwu Xuan. Jadi itu artinya Wan Ling mengkhianati ibumu dan menginginkan kekuatan di dalam puncak ilahi, dan Yun Qiao tetap setia pada ibunya? Egi bertanya. Itu mungkin saja, kata Chu Feng.
Oke, kita sudah sampai. Tepat saat itu mata Ji Wusuan berbinar, dan dia meraih Chu Feng lalu terbang turun. Mereka mendarat di depan sebuah bukit yang tidak mencolok dan dengan lambaian lengan bajunya gulma yang menutupi jalan pun hancur berkeping-keping, sebuah lubang yang tingginya hanya sedikit di atas 1 meter terlihat. Chu Feng meliriknya, meskipun gua itu tidak besar, namun sangat dalam, dasarnya tak terlihat, ini terlalu pendek, satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan merangkak, ini jelas lubang anjing. Teman muda, oh, sebaiknya aku memanggilmu Chu Feng sekarang. Selain mencapai batas tingkat kultivasi seseorang, sebenarnya ada cara lain untuk meninggalkan negeri kebangkitan. Masuklah dari sini dan teruslah berjalan sampai kau mencapai ujung, lalu kau bisa meninggalkan negeri kebangkitan, kata Ji Wusuan. Chu Feng mengerutkan kening. Ada apa? Apa menurutmu gua ini tidak pantas? Tanya Ji Wusuan. Aku ingin bertanya, mengapa aku harus pergi? Tanya Chu Feng. Mengapa kamu pergi? Kau sekarang telah ditandai, dan orang-orang puncak ilahi akan segera datang untuk menangkapmu. Apakah kau tahu di alam mana Ling berada malam itu? Apakah kau tahu kekuatan puncak ilahi saat ini? Jangankan kami berdua, bahkan sekte Kingman yang didirikan oleh Yun Qiao pun tak mampu menandingi puncak ilahi. Beritahu aku alasan mengapa kamu tidak pergi, kata Ji Wusuan. Kekuatan puncak ilahi itu diwariskan kepadaku oleh ibuku. Aku belum memperoleh kekuatan itu, jadi mengapa aku harus pergi? Kata Chu Feng. Kau mempertaruhkan nyawamu demi uang. Kata Ji Wusuan. Selain itu, ada alasan lain, tambah Chu Feng. Alasan apa? Tanya Ji Wusuan. Jika apa yang kau katakan benar, maka orang-orang puncak ilahi memang telah mengkhianati ibuku. Kalau begitu akulah yang akan membersihkan rumah untuk ibuku. Begitu Chu Feng selesai berbicara, hawa dingin terpancar dari matanya. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.